Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Gubernur Aceh Mujaqir Manaf atau akrab disapa Mualim menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi berkembangnya aktivitas maupun penyebaran konten yang dianggap mempromosikan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Karena itu satu tim terpadu akan dibentuk, regulasi akan diperkuat, pengawasan diperluas hingga ke ruang digital. Pernyataan itu bukan sekedar respon terhadap sejumlah video yang beredar di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Lebih dari itu, ini merupakan penegasan politik bahwa Aceh tetap ingin berdiri sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam secara konsisten, termasuk menghadapi tantangan yang kini tidak lagi datang di ruang-ruang fisik, melainkan di dunia digital yang nyaris tanpa batas. Namun muncul satu pertanyaan yang lebih penting daripada sekedar setuju atau tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Mengapa isu LGBT di Aceh seperti tidak pernah benar-benar hilang? Pernyataan ini layak diajukan sebab Aceh bukanlah daerah yang tanpa aturan. Sejak kanun hukum jinayat diberlakukan pada tahun 2015 silam, hubungan sesama jenis antara laki-laki atau liwat maupun perempuan musahakah telah diatur sebagai jarimah dengan ancaman hukuman tegas. Aparat wilayatul hisbah rutin melakukan pengawasan. Sosialisasi syariat berlangsung hampir setiap tahun. Dalam beberapa perkara, hukuman cambuk bahkan dilaksanakan secara terbuka sebagai simbol penegakan hukum. Dengan perangkat hukum yang relatif lengkap, logikanya persoalan itu seharusnya semakin mengecil. Tapi faktanya tidak sesederhana itu. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap kemunculan isu LGBT di Aceh selalu mengikuti pola yang sama. Berawal dari video pendek yang viral, unggahan akun anonim, informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi, disusul perdebatan panjang di media sosial. Lalu muncul tuntutan agar pemerintah tidak lebih keras. Ironisnya, publik seringkali tidak lagi membedakan antara fakta dan persepsi. Disusul pula media sosial telah mengubah cara masyarakat membaca satu fenomena. Apa yang dulu diketahui oleh segelintir orang kini menjadi konsumsi jutaan pengguna dalam hitungan menit. Algoritma digital bekerja berdasarkan perhatian. Semakin kontroversial satu isu, maka semakin sering ia muncul di layar pengguna. Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya masih bersifat kasuistik dapat terlihat seolah-olah menjadi fenomena besar. Belum tentu jumlah kasusnya meningkat. Yang meningkat bisa jadi hanyalah tingkat keterlihatannya. Tapi inilah jebakan era digital yang sering luput dari perhatian pemerintah maupun masyarakat. Viral tidak selalu identik dengan meningkat. Ramai tidak otomatis berarti meluas. Persepsi publik kerap dibentuk oleh frekuensi kemunculan informasi, bukan oleh data yang telah diverifikasi. Karena itu kebijakan publik seharusnya tidak hanya lahir sebagai respon atas tekanan media sosial, tetapi harus berdiri di atas data yang valid, kajian yang matang, dan kemampuan membaca perubahan sosial secara utuh. Dalam rapat forum komunikasi pimpinan daerah yang dipimpin Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Samaun mengungkap, pemerintah menerima berbagai laporan mengenai penyebaran konten digital yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Itu sebab pemerintah Aceh merencanakan melakukan revisi regulasi, membentuk tim terpadu lintas instansi, melakukan peningkatan pengawasan, hingga penguatan ketahanan keluarga. Langkah tersebut menunjukkan satu hal yang penting bahwa pemerintah mulai menyadari bahwa medan persoalan telah bergeser. Jika dulu pengawasan cukup dilakukan di taman kota, hotel, atau ruang publik lainnya, kini tantangan justru berada di layar telepon genggam. Internet telah menghapus batas geografis, budaya populer, gaya hidup, komunitas virtual, hingga berbagai pandangan hidup kini masuk ke ruang privat tanpa perlu melewati pintu rumah. Aceh dengan segala kekhususan syariatnya tetap menjadi bagian dari ekosistem digital global.
Artinya tidak ada kanun yang mampu sepenuhnya menghentikan arus informasi dari luar. Karena itu regulasi dapat mengatur perilaku di wilayah hukum, tapi tidak dapat membendung setiap konten yang melintas di internet. Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan masyarakat untuk menjaring informasi serta mempertahankan nilai yang dia yakini. Disinilah letak tantangan terbesar. Apabila persoalan ini hanya dijawab melalui operasi penertiban, razia, atau penindakan hukum, tentu hasilnya kemungkinan hanya menyelesaikan gejala di permukaan. Sebab sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa hukum memang mampu menciptakan ketertiban, tapi tidak selalu mampu mengubah perilaku. Perubahan perilaku jauh lebih dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, kesehatan mental, dan perkembangan teknologi. Aceh pun tidak berbeda. Keluarga seharusnya menjadi benteng pertama, namun benteng itu sedang menghadapi ujian berat. Orang tua semakin sulit mengawasi aktivitas digital anak-anaknya. Percakapan keluarga perlahan tergeser oleh layar gawai. Pendidikan agama di rumah sering kali kalah cepat dengan derasnya arus informasi yang masuk melalui media sosial. Sekolah juga menghadapi tantangan yang sama. Pendidikan karakter membutuhkan proses bertahun-tahun. Sebaliknya, satu video berdurasi 30 detik dapat mempengaruhi cara pandang seseorang hanya dalam sekali tayang. Karena itu, keberhasilan kebijakan pemerintah tidak seharusnya diukur dari banyaknya razia atau jumlah kasus yang diproses. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pemerintah berhasil memperkuat keluarga, meningkatkan literasi digital, memperbaiki kualitas pendidikan karakter, dan melahirkan ruang pembinaan yang lebih efektif bagi generasi muda. Tanpa fondasi itu, penegakan hukum berisiko hanya menjadi siklus yang berulang. Razia dilakukan, kasus tetap muncul, dan video kembali viral. Lalu, perdebatan pun kembali menghangat. Lantas, semuanya berulang tanpa pernah menyentuh akar persoalan. Karena itu, penegasan Mualim patut dipahami sebagai sebuah sinyal pemerintah Aceh bahwa ingin menunjukkan konsistensi dalam menjalankan syariat Islam. Namun konsistensi itu tidak memiliki makna yang jauh lebih besar apabila tidak berhenti pada pendekatan persuasif semata. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan penguatan institusi keluarga, pendidikan, literasi digital, serta pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Sebab pada akhirnya pertanyaan terbesar bukanlah apakah pemerintah mampu menurunkan lebih banyak konten atau menggelar lebih banyak operasi penertiban. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, mampukah Aceh membangun masyarakat yang secara sadar memilih memegang nilai-nilai Islam di tengah arus informasi global yang tidak lagi mengenal batas wilayah? Sebab di era digital, keberhasilan syariat tidak hanya diukur dari seberapa tegas hukum ditegakkan, tetapi juga dari seberapa kuat masyarakat mampu menjaga keyakinannya tanpa harus terus-menerus dipaksa oleh keadaan. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.